Ekonomi. Dengar kata itu mungkin yang langsung kepikiran di kepala Anda itu saham, uang, atau grafik-grafik yang rumit. Tapi inti dari ekonomi itu sebenarnya jauh lebih personal loh. Ini semua tentang pilihan. Pilihan yang Anda, saya, dan kita semua buat setiap hari. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah 10 ide besar yang sadar atau nggak sadar sebenarnya ngatur dunia kita. Percaya atau enggak, kata ekonomi itu asalnya dari kata Yunani oikonomos, yang artinya seseorang yang mengelola rumah tangga. Awalnya kedengeran aneh ya, tapi coba deh pikirin. Sebuah rumah tangga itu kan terus-terusan bikin keputusan. Siapa yang masak hari ini, siapa yang bagian nyuci baju, terus siapa nih yang dapat potongan kue terakhir. Semua ini intinya adalah tentang mengelola sumber daya yang terbatas. Nah, itu dia kesamaannya yang ngehubungin rumah tangga kita dengan seluruh ekonomi global. Mau itu keluarga yang lagi ngatur budget bulanan atau pemerintah yang ngelola dana negara, dua-duanya ngehadapin satu masalah utama yang sama, kelangkaan. Gampangnya gini deh, kita tuh nggak bisa punya semuanya. Ekonomi adalah ilmu tentang gimana cara kita menghadapi kenyataan itu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bagi jadi 3 bagian ya. Pertama, gimana cara Anda membuat keputusan? Terus, gimana cara kita semua berinteraksi? Dan yang terakhir, kita lihat gambaran besarnya. Gimana semuanya bekerja sebagai satu sistem utuh. Oke, kita mulai dari yang paling deket sama kita, diri kita sendiri. 4 prinsip pertama ini tuh kayak aturan gak tertulis yang jadi panduan setiap pilihan yang kita buat, setiap jam, setiap hari. Ada pepatah lama nih di dunia ekonomi, nggak ada yang namanya makan siang gratis. Nah, ini adalah inti dari prinsip pertama. Buat dapatin sesuatu, kita pasti harus ngerelain sesuatu yang lain. Milih buat nonton film selama 1 jam, artinya kita ngerelain 1 jam yang tadinya bisa dipakai buat belajar, kerja, atau bahkan tidur. Setiap pilihan, mau besar atau kecil, itu adalah sebuah pertukaran. Slide ini nunjukin gimana pertukaran ini terjadi di skala yang lebih besar, di masyarakat. Coba bayangin ekonomi itu kayak sebuah kue. Efisiensi itu fokusnya gimana caranya bikin kue ini jadi segede mungkin. Sementara pemerataan itu mikirin gimana caranya kue ini dibagi secara adil. Nah, dilemanya di sini nih. Seringkali kebijakan yang tujuannya buat ngebagi kue lebih rata, misalnya pajak yang lebih tinggi, justru punya resiko bikin ukuran kue secara keseluruhan jadi lebih kecil. Terus, gimana cara kita ngukur biaya dari sebuah pertukaran? Jawabannya adalah biaya peluang. Dan ini bukan cuma soal duit loh. Coba pikirin deh soal biaya kuliah. Biaya perbesarnya itu bukan uang sekolah atau buku, tapi waktu Anda. Gaji yang bisa Anda dapetin kalau Anda kerja, bukannya kuliah, itu adalah biaya peluang yang gede banget. Oke, ini situasi yang pasti kita semua pernah alamin. Udah malam, udah nonton beberapa episode serial favorit, lanjut gak ya satu lagi? Nah, keputusan ini ngebawa kita ke prinsip ketiga. Orang yang rasional itu mikirnya secara marginal. Artinya, kita nggak mikirin biaya totalnya, tapi untung rugi dari satu langkah tambahan. Buat nonton satu lagi episode, biaya duitnya? Nol kan? Anda kan udah langganan. Biaya marginalnya sebenarnya itu ya waktu Anda. Pertanyaannya jadi, apakah senangnya nonton 45 menit ke depan itu lebih berharga daripada tidur 45 menit lebih awal? Kalau iya, ya udah tekan tombol play. Dan ini nyambung ke ide yang kuat banget. Kalau keputusan kita itu tergantung dari perbandingan untung rugi marginal, artinya kalau perbandingan itu diubah, perilaku kita juga bakal berubah. Itulah prinsip keempat, orang bereaksi terhadap insentif. Pajak bensin naik, itu insentif buat kita cari cara lain buat bepergian. Ada diskon gede-gedean, wah itu insentif buat belanja. Insentif, mau itu positif atau negatif, ada di mana-mana dan jadi penggerak utama dunia. Oke, tadi kita udah ngomongin soal keputusan pribadi. Sekarang, yuk kita lihat gimana keputusan-keputusan kecil kita ini, kalau digabungin, bisa saling ngaruhin satu sama lain dalam skala yang jauh lebih besar. Kita tuh sering mikir kalau perdagangan, apalagi antar negara, itu kayak kompetisi. Ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tapi prinsip kelima bilang itu keliru besar. Perdagangan itu ngizinin setiap orang dan setiap negara buat fokus sama keahliannya masing-masing. Anda kan nggak jahit baju sendiri kan? Anda menukarnya dengan hasil kerja Anda. Nah, negara juga gitu. Hasilnya, pilihan barang jadi lebih banyak dengan harga lebih murah buat semua orang. Ini bukan permainan siapa menang, siapa kalah, tapi situasi yang saling menguntungkan. Nah, buat ngertiin prinsip berikutnya, kita harus kenalan dulu nih sama Bapak Ekonomi Modern, Adam Smith. Di tahun 1776, dia punya satu pemikiran yang revolusioner banget. Ini nih ide besarnya yang sering banget disalahpahami.
Smith ngamatin kalau setiap orang itu bertindak buat kepentingannya sendiri di pasar yang kompetitif, mereka itu seolah-olah dibimbing sama tangan tak terlihat buat ngasilin sesuatu yang baik buat masyarakat. Tukang roti bikin roti, ya buat cari duit, bukan karena dia baik hati sama kita. Tapi kepentingannya dia itu ujung-ujungnya bikin kita bisa makan malam. Biar kebayang, kita lihat contoh nyata deh. Puluhan tahun lalu, pasar taksi di banyak kota itu contoh perencanaan terpusat. Pemerintah bukan pasar yang nentuin semuanya. Berapa harga per kilometernya, dan berapa banyak taksi yang boleh beroperasi. Ini kebalikannya dari tangan tak terlihat yang dibayangin Smith. Terus, muncullah layanan kayak Uber. Wah, ini contoh keren banget gimana tangan tak terlihat bekerja. Pas lagi hujan deras dan semua orang pengen pulang, harganya naik. Harga yang lebih tinggi ini tuh kayak sinyal, sebuah insentif buat lebih banyak pengemudi turun ke jalan. Penawaran dan permintaan jadi seimbang pas lagi dibutuhin banget. Itu dia tangan tak terlihat di era digital. Jadi, kalau tangan tak terlihat sehebat itu, kita masih perlu pemerintah nggak sih? Jelas perlu. Prinsip ketujuh ngejelasin kenapa. Tangan tak terlihat itu butuh wasit, pemerintah yang negakin aturan dan hak milik. Tanpa itu pasar nggak akan ada. Pemerintah juga bisa turun tangan buat ngebenerin kegagalan pasar, kayak polusi, atau buat mastiin kue ekonomi tadi dibagi dengan lebih adil. Sekarang, buat bagian terakhir nih. Coba kita mundur sedikit, kita lihat 3 prinsip terakhir yang ngatur seluruh perekonomian dari atas. Lihat deh, perbedaan standar hidup di seluruh dunia tuh jauh banget kan? Kenapa bisa gitu? Jawabannya menurut prinsip ke-8 ternyata simpel, produktivitas. Kemampuan suatu negara buat ngasilin barang dan jasa per jam kerja itu penentu utama pendapatan rata-rata warganya. Semakin produktif negaranya, semakin makmur juga warganya. Coba lihat angka ini, 70 juta. Kalau punya duit segini, kira-kira bisa beli apa ya? Rumah mewah? Mungkin jet pribadi? Ternyata, itu adalah harga buat beli satu koran di Jerman tahun 1922. Pas lagi puncak-puncaknya hiperinflasi. Itu loh, inflasi yang cepat banget dan nggak terkendali. Ini langsung nyambung ke prinsip ke-9. Kalau pemerintah nyetak duit kebanyakan, nilai duit itu anjlok. Hasilnya, harga-harga melambung tinggi. Dan akhirnya, prinsip ke-10. Dalam jangka pendek, selalu ada tarik ulur antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan yang rangsang permintaan di ekonomi itu bisa nurunin pengangguran buat sementara waktu. Tapi seringkali bayarannya adalah inflasi yang lebih tinggi. Ini pertukaran yang sulit dan terus-terusan dihadapi para pembuat kebijakan. Jadi, apa kesimpulannya? 10 prinsip ini tuh bukan cuma teori di buku. Anggap aja ini seperangkat alat, sebuah lensa atau kacamata baru buat ngelihat dunia. Nah, ini dia rangkumannya dalam satu gambar. Di kolom pertama, gimana Anda bikin keputusan dengan nimbang-nimbang pertukaran dan insentif. Terus di kolom kedua, gimana kita berinteraksi lewat perdagangan dan pasar yang dibimbing tangan tak terlihat. Sampai akhirnya gimana semuanya bekerja di kolom ketiga, dalam skala besar, didorong oleh produktivitas dan dipengaruhi kebijakan pemerintah. Dari pilihan pribadi sampai nasib sebuah bangsa, semuanya nyambung lewat logika ekonomi ini. Oke, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Dengan kacamata baru ini, coba deh perhatiin sisa hari Anda. Kira-kira pertukaran, biaya peluang, dan insentif apa yang bakal Anda sadari? Yang mungkin kemarin-kemarin nggak kelihatan. Jawabannya bisa jadi bakal mengejutkan Anda.